Bapak Ibu dan semua peserta KEPSEP dimanapun Anda berada. Apa kabar? Saya berharap semua kalian yang mengikuti renungan pagi ini dalam keadaan baik-baik dan sehat-sehat selalu. Perkenalkan, nama saya Leonie Joandoyo. Saya dari Paroki Maria Bunda Karmel, Probolinggo. Bapak Ibu, gereja pada hari ini memperingati Santa Maria Magdalena. Renungan Injil pada hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 20 ayat 1 dilanjutkan ayat 11 sampai dengan 18. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu. Dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang ini adalah penunggu taman. Lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku, di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka, bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada para murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa dia mengatakan hal-hal itu kepadanya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu, pada pagi hari ini kita bersama-sama mau belajar dari Maria Magdalena. Dia adalah seorang murid yang sangat mencintai Yesus. Dia setia kepada Yesus. Dia dapat menjadi teladan dalam hidup kita. Kasihnya dan kesetiaannya begitu mendalam. Hal ini terbukti di mana pada saat pagi-pagi benar dikatakan di dalam ayat 1. Pada saat masih gelap dia datang ke kubur Yesus. Mengapa? Karena dia ingin melihat jenazah Yesus. Dia rindu akan kehadiran gurunya. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Ternyata dia melihat makam itu kosong. Jenazah Yesus tidak ada. Apa yang terjadi? Sebagai secara naluri manusia, dia bingung dan panik. Dalam kebingungan, dalam kesedihan, dan ketidaktahuannya, seorang Maria Magdalena tidak sekalipun meninggalkan Yesus. Ia tetap berada di kubur itu. Dia sedih dan menangis. Walaupun dia melihat makam Yesus kosong, ia tetap mencari Yesus. Dia bertanya kepada malaikat yang dia ketemu. Dia katakan, "Di mana jenazah Yesus?" Dia berusaha mencari Yesus. Cinta dan kesetiaan Maria Magdalena yang sungguh luar biasa akhirnya menuntun Maria dapat melihat Yesus yang bangkit. Dan kesedihannya menjadi hilang. Dia mengalami sukacita yang sungguh luar biasa. Di sini Bapak Ibu kita belajar dari seorang Maria Magdalena, bahwa adalah hal yang mungkin untuk tetap setia dan mencintai Yesus Tuhan kita di tengah situasi yang penuh dengan ketidakpastian dan ketidaktahuan. Kita tahu Bapak Ibu, di seluruh dunia sekarang mengalami situasi pandemi COVID-19, di mana kehidupan dan situasi ini melempar kita dalam situasi penuh kebingungan, ketidaktahuan dan kesedihan. Kita seakan-akan tidak melihat masa depan. Kita melihat banyak orang yang di PHK. Banyak juga kesedihan yang kita lihat, sanak saudara, mungkin teman kita yang meninggal karena COVID-19.
Situasi ini sama dengan situasi yang dihadapi oleh Maria Magdalena. Dia melihat kubur Yesus yang kosong, di mana seseorang yang dia tunggu ternyata tidak ada di tempat itu. Seseorang yang dia harapkan ternyata tidak ada. Maria Magdalena sungguh mengajarkan kepada kita untuk tidak sekalipun meninggalkan Yesus di situasi apapun yang kita alami. Apalagi situasi saat ini. Karena hanya dengan kesetiaan, keyakinan, pengharapan yang besar, dan cinta kita yang begitu mendalam kepada Yesus, Dia sanggup memulihkan keadaan kita dan memberikan daya hidup yang baru bagi kita semua. Bapak Ibu, mari kita sama-sama meneladani Maria Magdalena yang teguh akan penyertaan Tuhan. Karena kita tahu hanya Yesuslah satu-satunya kekuatan kita. Refleksi bagi kita semua. Sudahkah kita seperti Maria yang pagi-pagi benar mencari Yesus? Apakah kita tetap membangun relasi di situasi yang sulit ini? Apakah saat ini kita masih yakin dan tetap setia akan pertolongan Tuhan? Atau mungkin kita sudah putus asa? Marilah kita tutup renungan ini dengan doa bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur pada hari ini kami boleh mendengarkan keteladanan seorang Maria Magdalena, di mana karena kesetiaan, keteguhan, dan cintanya yang besar kepada Yesus, membawa dia boleh menemukan kebangkitan Yesus di dalam situasi yang tidak berpengharapan. Ajarlah kami di dalam situasi yang sulit ini Tuhan, untuk kami tetap setia dan mengandalkan Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Segala doa dan ucapan syukur ini kami naikkan melalui perantaraan Yesus Sang Juru Selamat kami, kini dan selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.